Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai hari ini masih memberikan kita nikmatnya, berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ukhuwah. Dan alhamdulillah, tidak melainkan seorang hamba itu harus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhannya. Yang malahan dalam suatu kisah mengatakan, ketika itu ada seorang pemuda menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pemuda ini yang satu ini adalah pemuda yang miskin, tidak mempunyai harta melainkan bajunya, yang makan aja susah, tidur susah." Dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar saya menjadi orang yang kaya?" Kemudian dijawab sama Rasulullah, "Wahai sahabatku, engkau ingin kaya, engkau ingin mempunyai harta, maka bersyukurlah kepada Allah." Dijawab sama sahabat ini, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya saya ingin bersyukur kepada Allah, sedangkan Allah memberikan saya begini-begini?" Pemuda yang kedua menjumpai Rasulullah. Pemuda yang mempunyai semua harta, yang memiliki segalanya, yang apapun yang dia mau pasti dia dapat. Dijumpainya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya biar saya ini menjadi orang yang miskin ya wahai Rasulullah?" Kalau bahasa kita, "Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi miskin. Saya takut nanti di akhirat kelak semua harta saya dipertanggungjawabkan." Itu kata seorang pemuda ini, karena semua harta yang kita punya pasti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian dia jumpai Rasulullah, dia katakan, "Saya ingin menjadi miskin." Dijawab sama Rasulullah, "Wahai pemuda, wahai sahabatku, engkau ingin miskin, jangan bersyukur kepada Allah." Dijawab sama pemuda ini, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya saya tidak bersyukur kepada Allah sedangkan Allah memberikan saya begini-begini?" Maka dari dua kisah ini, dari dua pemuda ini kita dapat menafsirkan bahwa jika seandainya kita bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menambah nikmatnya sesuai dengan firman-Nya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Yang kedua, salat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor apalagi melihat motor, yang pernah melihat dan menaiki unta yang berekor. Dialah seorang proklamasi yang tak pernah berjumpa Pak Jokowi apalagi Bu Megawati. Marilah sama-sama kita kirimkan solawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berada di sini akan menyampaikan sedikit tausiah, sedikit ilmu yang saya miliki, yang saya tidak mengetahui. Mungkin para penonton lebih banyak ilmu daripada saya, maka saya ingin menyampaikan ilmu atau sedikit ilmu yang saya miliki, yaitu dengan judul Perbanyaklah Sholawat. Kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sepatutnya kita mengirimkan sholawat kepada Rasulullah. Hadiah yang terbesar menurut Rasulullah itu bukanlah hadiah apabila kita mendapatkan sesuatu, mendapat Lamborghini, mendapat HP iPhone, bukan. Melainkan Rasulullah SAW merasa hadiah yang paling besar yang dia dapatkan itu adalah sholawat dari umatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersolawat kepada aku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada sebanyak 10 kali. Dalam suatu riwayat mengatakan, maka ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjid Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah SAW bersama Jibril, Rasulullah melihat seorang malaikat. Malaikat ini mempunyai tangan yang sangat banyak, kemudian mempunyai jari yang sangat banyak pula. Ditanya sama Rasulullah kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa malaikat ini?" Dijawab sama malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, ini adalah malaikat yang menghitung hujan, semua hujan yang turun di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti di akhirat kelak sampai hari kiamat, dia yang menghitung wahai Rasulullah. Dihitungnya berapa hujan yang turun di dunia, yang satu tetes pun tidak luput dari hitungannya." Kemudian apa kata malaikat ini? Malaikat ini menjumpai Rasulullah, malaikat penghitung hujan itu menjumpai Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, walaupun saya penghitung hujan, mempunyai banyak tangan, mempunyai banyak jari, tapi jika seandainya ada umatmu yang bersolawat kepadamu, maka niscaya aku tidak bisa menghitung berapa banyak ganjaran yang Allah berikan kepada umatmu tersebut." Masya Allah, dari riwayat ini kita dapat menafsirkan bahwa fadilah atau keutamaan sholat itu sangatlah besar. Tidak diketahui berapa banyak jumlah ganjarannya. Yang mana dalam suatu riwayat juga mengatakan,
Fadilah keutamaan salat itu ada 4 malaikat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pertama menjumpai Rasulullah itu malaikat Jibril. Dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, barang siapa umatmu yang bersolat kepadamu sebanyak 10 kali dalam sehari, maka aku akan membimbingnya ketika dia melewati Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat yang menyambar." Malaikat kedua menjumpai Rasulullah, yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail menjumpai Rasulullah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, barang siapa umatmu yang bersolat kepadamu, maka aku akan memberikannya telaga Al-Kautsar di akhirat kelak nanti." Kemudian malaikat ketiga menjumpai Rasulullah. "Wahai Rasulullah," yaitu malaikat Israfil, dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, barang siapa umatmu yang bersolat kepadamu, maka niscaya aku akan bersujud di hadapan Allah, dan tidak akan bangkit dari sujud itu sampai Allah mengampuni dosa seorang hamba yang bersolat kepadamu tersebut." Kemudian malaikat yang keempat, yaitu malaikat Israel, menjumpai Rasulullah. "Wahai Rasulullah, barang siapa umatmu yang bersolawat kepadamu, maka niscaya aku akan mencabut ruhnya seperti mencabut ruhnya para nabi." Dari kisah ini bahwa betapa banyaknya ganjaran kalau seandainya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pesan saya di pada bulan Ramadan ini, maka kita banyakkanlah rasa bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.